Bandung, Kapuk, dan lain-lain. Selamat pagi. Ya, saya tidak banyak berkata, tapi yang penting kita harus semua ikutin dengan aktif untuk membentuk kita diri sendiri. Dan sebelumnya saya juga terima kasih kepada Pak Krisyanto Adrianto dan teman-teman. Kita bisa berkumpul di sini dan mudah-mudahan akan diadakan kembali lagi kepada tahun depan. Setuju nggak? Baik, terima kasih sekali lagi. Saya harap semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita akan laksanakan dengan sesuai dengan jadwalnya, yaitu start dengan jam 9 dan sampai jam 12. Baik, saya serahkan kembali kepada Bapak Hendra untuk melaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Doni Chandra. Itu adalah pesan beliau. Semoga tahun depan kita bisa melaksanakan kembali. Dan tanpa memperpanjang waktu, saya langsung panggil. Inilah motivator luar biasa kita, Bapak Adrianto. Bapak Christian Adrianto maksud saya. Ya, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk kita semua. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, apa kabar? Baik, boleh dong semangatnya. Semuanya tangannya digenggamkan seperti ini. Nanti saya akan tanya apa kabar sekali lagi. Nanti tinjukan ke udara sambil berkata semangat. Siap ya? Oke, tangannya disiapkan dulu. Apa kabar semuanya? Semangat. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Semangat. Tepuk tangan dong untuk Anda teman-teman yang luar biasa semangat. Oke, jadi hari ini saya akan memperkenalkan pembicara kita. Kita kedatangan seorang motivator yang luar biasa, orang yang sangat semangat. Ini foto beliau, Bapak Ibu. Dan beliau ini adalah seorang motivator yang sering sekali diundang di berbagai stasiun TV di Indonesia. Salah satunya ini bersama Feni Rose dalam acara Motivator. Kemudian kalau yang ini bersama Hilbram Dunar, hostnya Golden West Mario Teguh yang paling senior. Yang spesial ini ditayangkan di 3 stasiun TV, yaitu TVRI, Kompas TV, dan TV One. Dan kemudian beliau juga merupakan salah satu pembicara dari seminar-seminar terbaik di Indonesia. Ini banyak sekali seminar-seminar beliau. Dan kemudian beliau juga adalah orang yang selalu haus untuk belajar. Belajarnya nggak tanggung-tanggung loh Bapak Ibu. Ini belajarnya sampai ke luar negeri, sampai yang terbaik di dunia. Salah satunya ini dengan Mr. Anthony Robin. Mr. Anthony Robin ini yang adalah guru dari Michael Jordan, Andre Agassi, Serena Williams, Lady Diana. Wow, orang-orang luar biasa belajar yang namanya Anthony Robin. Nanti motivator kita akan sharing ilmu apa sih yang bisa mencetak orang-orang luar biasa ini. Siap rahasianya? Siap ya? Siaplah pasti. Kemudian ada banyak sekali testimoni dari peserta seminar beliau. Ini salah satunya dari CEO Kongguan Group, namanya Ibu Kathleen Darmono. Beliau berkata bahwa beliau pernah ikut seminarnya Anthony Robin. Kata beliau sangat bagus. Tetapi beliau merasa mendapatkan lebih banyak hal dari seminar Bapak Christian Adrianto. Mengapa seperti itu? Inilah dia rahasianya. Karena memang suasana seminarnya selalu menyenangkan, full power, heboh, lucu. Wah, hari ini jadi kita akan bersenang-senang bersama. Ini gambarnya, seru ya? Dan kemudian beliau juga dipercaya di berbagai perusahaan besar di Indonesia. Ini banyak sekali berbagai bank di Indonesia. Kemudian ada PT Astra Internasional, Telkomsel, Samsung, Medco. Wow, banyak sekali ratusan perusahaan sudah di training beliau di Indonesia. Dan beliau juga sudah berbicara keliling di Indonesia, sudah semuanya didatengin. Dan kemudian hari ini telah memotivasi lebih dari 200.000 orang di berbagai kota di Indonesia. Dan ini kabar gembiranya Bapak Ibu. Hari ini beliau telah masuk dalam 10 besar motivator terbaik di Indonesia. Boleh dong tepuk tangannya. Oke, supaya lebih semangat lagi, boleh kalau saya minta Bapak Ibu semua untuk berdiri? Boleh ya, kita semua berdiri dong biar lebih semangat lagi. Ayo come on, berdiri. Saya akan panggil pembicara kita. Nanti jangan lupa berikan tepuk tangan yang paling meriah. Siap ya? Siap ya? Saya akan panggilkan. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, 2 kali lipat lebih meriah, 3 kali lipat lebih meriah. Mari kita panggil pembicara kita, Mr. Christian Adrianto. Semangat pagi. Apa kabar? Bertanya apa kabar? Yuk kita ulangi, genggam tangannya, tinjukan ke udara, katakan apa? Semangat, yuk sama-sama. Apa kabar? Yang lebih keras lagi. Apa kabar? Meriah buat Bapak Ibu semua, luar biasa. Silakan duduk dulu. Oke. Hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang semangat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua
dari Laris Chandra yang telah mengundang saya, terutama pada Pak Tony Chandra. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Tony. Oke. Nah, yang pasti hari ini kita akan bersenang-senang, tapi dapat sesuatu hal yang bermanfaat yang kita bisa terapkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi sukses dan bahagia. Amin? Amin. Siapa di sini yang mau jadi pribadi yang sukses? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau sukses dan bahagia? Angkat tangan dua, katakan saya. Sekali lagi angkat tangan dua, katakan yang keras, katakan saya. Saya doakan terkabul dan pasti terkabul. Amin? Amin. Nah, tapi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang salah satunya saya ambil dari seorang pembicara. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Siska sedikit, yaitu seorang pembicara yang namanya Anthony Robbins. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang pernah dengar seseorang yang namanya Anthony Robbins Bapak Ibu sebelum hari ini? Boleh angkat tangan. Oke. Oke, siapa yang baru dengar hari ini? Boleh angkat tangan. Siapa yang bingung? Boleh angkat tangan. Oke. Nah, siapa itu Anthony Robbins? Mungkin banyak yang nggak tahu. Siapa dia? Saya tahunya Batman and Robin. Nah, tapi Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Michael Jordan? Pernah? Pernah. Siapa dia? Basket. Pemain basket terkenal. Michael Jordan itu legenda basket, betul? Ciri khasnya satu. Kalau yang paling saya ingat, dan Bapak Ibu kalau yang pernah lihat Michael Jordan main, ciri khasnya satu yang paling diingat. Kalau slam dunk, lidahnya keluar seperti ini. Keren. Tepuk tangan dulu buat Michael Jordan ya. Nah, ternyata kalau kita ngomong banyak hal, kita ngomong sepak bola gitu ya, banyak yang hebat-hebat. Siapa yang hebat kalau sepak bola? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, betul. Tepuk tangan dulu buat Bambang Pamungkas. Ya. Kalau timnya Persib, betul ya. Terus kalau yang di dunia siapa? Messi, betul? Messi, Ronaldo, juga golnya banyak sekali. Kalau itu banyak sekali, kalau sepak bola banyak sekali. Yang zaman-zaman dulu ada Pele, betul? Maradona, betul? Yang tengah-tengah ada Zidane, ada Ronaldo yang botak dan sebagainya. Kalau sepak bola banyak, tapi kalau basket masih yang terhebat masih Michael Jordan. Selain dia sebagai pebasket sukses luar biasa, haus akan prestasi, selalu ingin menang, tapi sportif. Tapi apa? Selalu pengen menang, selalu pengen menang, selalu pengen menang. Itu Michael Jordan. Tapi setelah dia pensiun dari basket, ternyata hari ini pun Michael Jordan termasuk salah satu atlet paling kaya. Jadi banyak atlet ketika selesai jadi atlet jatuh miskin atau biasa-biasa aja, betul? Michael Jordan tidak, dia punya bisnis juga sukses luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Michael Jordan ya. Nah, ternyata Michael Jordan yang hebat ini belajarnya dari Anthony Robbins. Ya, berarti ilmunya betul-betul luar biasa, betul? Masih banyak lagi, ada pemain tenis yang namanya Andre Agassi. Tahu? Serena Williams, tahu? Nah, pemain tenis luar biasa belajar dari Anthony Robbins. Masih banyak lagi kalau saya sebut. Oprah Winfrey belajar dari Anthony Robbins. Bintang film Rambo siapa namanya? Sylvester Stallone juga luar biasa. Dia bintang film luar biasa. Rambo 1, 2, 3, 4 sukses semua. Rocky juga sukses, betul? Film di usia yang sudah lebih dari 60 tahun masih main film. Bikin film nggak cuma 1 tapi 3. Expendable 1, Expendable 2, Expendable 3, betul? Filmnya juga luar biasa sukses. Bagus sekali, bukan film biasa. Ya, ternyata Sylvester Stallone juga belajar dari Anthony Robbins. Terus bintang film satu lagi, Hugh Jackman, tahu? Itu yang main Wolverine, jadi Wolverine, X-Men ya. Itu juga banyak sekali main film-film bagus semua. Dia juga belajar dari Anthony Robbins. Masih banyak lagi. Satu lagi, masih banyak lagi. Bill Clinton, tahu? Mantan Presiden Amerika Serikat, juga belajar dari Anthony Robbins. Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan. Dan masih banyak lagi kalau saya sebut, banyak sekali. Sekali lah, terakhir satu lagi ya. Itu binaragawan terkenal dari Indonesia. Siapa namanya? Adera, betul, bukan Agung Hercules ya. Agung Hercules itu penyanyi dangdut keker ya. Nah, ternyata banyak orang hebat belajar dari Anthony Robbins. Nah, tentu saja supaya Bapak Ibu hari ini bukan hanya tahu, tapi harus praktek. Harus apa? Praktek. Tahu nggak ada gunanya. Oh, ilmunya bagus. Bapak Ibu belajar hari ini manggut-manggut. Oh, bagus, nggak ada gunanya. Tapi harus praktek. Harus apa? Praktek. Sekali lagi. Sip? Sip. Tapi kalau ingat aja enggak, gimana mau praktek? Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, fokus supaya Bapak Ibu bisa praktek. Setuju? Setuju. Jangan sampai ikut seminar seperti ini, ikut seminar, ya, besok sudah lupa materinya, gitu ya. Besok sudah lupa materinya, minggu depan sudah lupa materinya, ya. Apalagi minggu depan sudah lupa nama pembicaranya mungkin, atau mungkin sekarang sudah lupa nama pembicaranya. Jangan lupa Bapak Ibu, nama saya Christian Adrianto, kata orang saya mirip Cristiano Ronaldo, oke? Mirip? Dari samping. Mirip nggak? Mirip? Mirip ya, dari samping, oke.
Mirip itu ya, perhatikan baik-baik. Jadi Ronaldo selama ini minjem muka saya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu pernah nonton film ini? Superhero Iron Man, tahu? Iron Man, Avenger kemarin baru keluar box office salah satu film terbaik sepanjang masa. Nah ini juga salah satu pemerannya ya. Mirip saya juga, Iron Man. Mungkin yang di belakang tidak terlalu jelas ya, ini Avatar ya. Itu sengaja. Oke, lanjut. Oke ya, kita umpatkan saja gambar ini ya. Nah, kita sembunyikan. Oke, jadi Bapak Ibu dalam training ini saya minta Bapak Ibu untuk terlibat. Oke? Sepanjang training ini. Setuju? Oke, keterlibatan pertama boleh saya minta angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Yang punya tangan kanan digerak-gerakan tangannya. Oke, sekarang tepuk bahu teman sebelah kanannya, ikuti kata-kata saya. Pak, Bu, Bu. Lebih semangat 2 kali lipat. Pak, Bu, Bu. Tolong handphonenya dimatikan. Oke, jadi dalam training ini saya tidak mau dengar ada handphone bunyi, setuju? Karena pasti ganggu, teman kanan kirinya pasti terganggu, betul? Silakan handphonenya dimatikan atau, nah saya berbaik hati gitu ya, minimal di silent. Sip? Oke, sudah di silent semua? Sudah dari tadi harusnya ya, oke. Semoga tidak ada yang bunyi, amin? Amin. Sekarang angkat tangan kirinya. Nah, ada pepatah gini, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Pembalasan yang baik gitu ya. Ini kan mengingatkan temannya supaya matikan handphone. Oke, angkat tangan kirinya, balas 2 kali lipat lebih keras ya. Ikuti kata-kata saya. Ya. Handphone saya sudah mati. Handphone kamu juga ya. Awas kalau belum. Tangannya begini. Keseng ya. Oke, handphonenya sudah mati semua. Oke, sip? Kita akan mulai trainingnya dengan penuh semangat. Jadi yang pertama saya minta Bapak Ibu dalam training ini, saya minta Bapak Ibu untuk terlibat secara gerak. Terlibat secara apa? Gerak. Kita ulang sedikit. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri, angkat kaki. Nah, ya, jadi dalam training ini kita banyak bergerak. Itu yang pertama, terlibat secara gerak. Nah, yang kedua dalam training ini Bapak Ibu, supaya jangan sampai masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu masuk kuping kanan, tapi Bapak Ibu serap baik-baik ilmunya, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk terlibat secara suara. Terlibat secara apa? Nah, contohnya begini, kalau kita mau sukses kita harus semangat. Kalau kita mau sukses kita harus semangat. Belum semuanya. Kalau kita mau sukses kita harus semangat. Very good. Setuju? Nah, sip. Nah, Bapak Ibu, semudah apapun keterlibatannya, Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu terlibat. Supaya Bapak Ibu yang pertama lebih fokus, yang kedua lebih ingat materinya. Setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Luar biasa ya. Mantap. Oke. Nah, Bapak Ibu kenapa saya minta Bapak Ibu untuk terlibat secara suara yang tidak kalah pentingnya begini. Saya sangat kagum ya pada seorang bintang film dari Hong Kong yang namanya Bruce Lee. Bapak Ibu tahu? Ya, Bruce Lee sangat terkenal di mana-mana di dunia, bahkan ya di Hong Kong sana. Di Hong Kong ada namanya Avenue of Star. Jalan yang pinggirnya tuh bintang-bintang, pinggir sungai. Ada gedung-gedungnya, nah di bawahnya ada bintang-bintang kayak di Hollywood gitu ya, kayak di Amerika ya. Nah di sana ada gambar bintang sama cap tangan dari semua bintang film terkenal, bintang film Hong Kong. Sebut aja siapa aja? Jackie Chan, betul? Itu juga orang luar biasa. Nah, Jet Li, Chow Yun Fat yang mirip saya, rambutnya doang enggak, beda juga ya. Nah dan sebagainya, banyak orang-orang hebat. Stephen Chow ya dan sebagainya, masih banyak lagi orang-orang hebat lainnya. Semua ada gambar bintang, ada cap tangannya. Termasuk Sammo Hung juga ada, termasuk Bruce Lee juga ada gambar bintang, ada cap tangannya juga. Tapi di antara semua bintang film top tadi, padahal Jackie Chan itu sudah top sekali gitu ya, legenda sekali. Nah di antara semua bintang film tadi, cuma ada satu yang namanya Bruce Lee yang ada patungnya, warnanya hitam. Ya kalau Anda pernah ke Hong Kong, Anda tahu apa yang saya bicarakan. Warnanya hitam. Kalau malam minggu Anda mau foto sama patungnya, bukan sama orangnya, sama patungnya, antrinya panjang banget. Ya, apalagi jam 8 malam di sana ada, nanti jam 8 malam ada gedung, ada laser-laser dan ada lagu-lagu dan sebagainya. Ramai sekali di situ. Jadi mau foto sama patungnya Bruce Lee saja orang sampai antri panjang sekali. Itu bukti kalau Bruce Lee sangat dihormati di Hong Kong sana, bahkan di dunia, walaupun umurnya tidak panjang. Dan orang masih bingung, kenapa dia meninggal ya? Oke, kenapa Bruce Lee sangat dihormati? Umur pendek tapi kok dihormati, kenapa? Karena dia bukan hanya jago berkelahi, bukan hanya jago acting, bukan. Tapi dia suka baca buku filsafat, suka baca buku leadership. Nah, jadi banyak orang bilang,
banyak orang memakai kata-katanya Bruce Lee untuk dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kata-katanya Bruce Lee banyak, salah satunya begini, ya. Ini kata-kata Bruce Lee. Saya tidak takut pada orang yang berlatih 10.000 jurus satu kali. Berapa ribu jurus? Berapa kali? Jadi 10.000 jurus satu kali. Pukul satu kali, tendang satu kali, nyundul satu kali. Ini main bola atau kungfu gitu ya? Nah, jadi itu Bapak Ibu. Dia tidak takut pada orang yang berlatih 10.000 jurus berapa kali? Ada lanjutannya. Saya jauh lebih takut pada orang yang berlatih 1 jurus. Berapa jurus? 10.000 kali. Berapa kali? 10.000. Itu bicara tentang apa? Fokus. Jadi Bapak Ibu, jadi orang kalau mau sukses harus fokus Bapak Ibu. Di pekerjaan kita fokus sungguh-sungguh. Amin? Amin. Bapak Ibu akan sukses luar biasa. Ya. Nah, itu salah satu kata-kata Bruce Lee yang terkenal. Satu lagi, ya. Ini yang saya praktekkan betul-betul. Tadi sudah saya katakan kata-kata ini, tapi saya ulang lagi. Kali ini yang ngomong Bruce Lee. Kata-katanya saya praktekkan betul dalam hidup saya dan hidup saya berubah. Dan kalau Bapak Ibu praktekkan kata-kata ini, sederhana sekali. Ya, tapi Bapak Ibu juga akan berubah. Banyak orang bilang knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Tapi bagi Bruce Lee tidak. Bruce Lee bilang knowing is nothing. Tahu nggak ada gunanya. Knowing is not enough. Tahu itu tidak cukup. Ada lanjutannya. Knowing is nothing. Knowing is not enough. Applying what you know is everything. Mempraktekkan apa yang Anda tahu adalah segalanya. Jadi harus praktek. Harus apply. Setuju? Sip? Angkat tangan kanannya dulu. Tepuk bahu teman sebelah kanannya, ikuti kata-kata saya. Pak, Bu. Apapun yang diberikan, ilmu yang bermanfaat dalam training ini tidak ada gunanya kalau tidak dipraktekkan. Angkat tangan kirinya balas 2 kali lipat lebih keras, ikuti kata-kata saya. Ya. Harus praktek. Janji ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu semua. Oke. Jadi Bapak Ibu saya minta untuk terlibat. Itu yang pertama, terlibat secara gerak. Yang kedua, terlibat secara suara. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, dalam training ini Bapak Ibu saya minta untuk tertawa lepas pada waktunya. Jangan tertawa sendiri ya. Itu kalau tertawa sendiri berarti gila. Oke. Kita tes dulu tertawa lepas pada waktunya. Oke, tes. 1, 2, 3, mulai. Hahaha. Lebih keras lagi. 1, 2, 3, mulai. Hahaha. Oke. Nah, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Kenapa saya minta tertawa lepas, Bapak Ibu? Saya mau tanya dulu, kira-kira mana yang tepat? Sukses dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru sukses? Nggak usah takut salah, angkat tangan aja ya, saya mau survei. Siapa yang menurut Anda yang lebih tepat, sukses dulu baru bahagia? Boleh angkat tangan. Jangan takut salah. Orang sukses tidak takut salah ya. Oke, siapa yang menurut Anda bahagia dulu baru sukses? Boleh angkat tangan. Oke. Siapa yang bingung? Persoalan apa? Sukses dulu, bahagia dulu. Nah, ini bukan teori karangan saya, tapi seorang profesor dari Harvard University. Namanya Profesor Shawn Achor. Namanya siapa? Bukan Shaun the Sheep ya. Shawn Achor. Shawn Achor ini seorang profesor di Harvard University. Di Harvard University banyak sekali jurusan, banyak sekali mata kuliah. Tapi di antara banyak mata kuliah tadi, dia ngajar satu mata kuliah yang judulnya satu kata, happiness, kebahagiaan. Ya. Mata kuliah lain tidak terlalu ramai, tapi kalau mata kuliah si Profesor Shawn Achor ini tentang happiness ini selalu penuh, full. Kenapa? Mungkin karena mahasiswa Harvard stres. Ya. Nah, tapi begini, profesor ini ngarang satu buku judulnya Happiness Advantage. Judulnya apa? Dia ngarang satu buku judulnya Happiness Advantage. Bukunya sangat bagus, saya baca untuk ukuran seorang profesor yang nulis. Sangat mudah dicerna. Tapi Bapak Ibu, saya hari ini saya sharingkan intinya aja. Mau? Intinya begini, kalau saya sharing tentang satu kata ini happiness, saya bahas bukunya bisa 1 hari sendiri. Saya butuh 1 hari. Ya, tapi Bapak Ibu saya kasih ringkasannya aja. Mau? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Yakin? Oke, jadi gini Bapak Ibu. Orang yang bahagia jauh lebih sukses dibanding dengan orang yang tidak bahagia. Jadi sama-sama dokter. Dokter yang bahagia dengan dokter yang tidak bahagia. Dokter yang bahagia ternyata diagnosa penyakitnya 3 kali lipat lebih tepat dibanding dengan dokter yang tidak bahagia. Nah, sama-sama mahasiswa yang bahagia dengan mahasiswa yang tidak bahagia, karena profesor ini di kampus, dia meneliti kampusnya sendiri. Ya, mahasiswa yang bahagia ternyata jauh lebih baik nilainya dibanding dengan mahasiswa yang tidak bahagia. Nah, sama-sama karyawan, sama-sama pegawai yang bahagia dengan yang tidak bahagia, sama-sama karyawan, ya ternyata yang bahagia
karirnya jauh lebih baik dibanding yang tidak bahagia. Ya, bukan berarti yang bahagia ini tidak ada masalah. Tidak, sama-sama ada masalah. Bisa jadi yang bahagia masalahnya lebih besar. Tapi dia menikmati pekerjaannya, menikmati setiap proses masalahnya, dia sikapi dengan positif. Lebih banyak berpikir positif. Lebih banyak berpikir apa? Positif. Nah, tapi profesor ini bukan cuma nanya, Bapak bahagia nggak? Bahagia. Padahal enggak. Gitu ya. Bapak bahagia nggak? Enggak. Ya, profesor ini nanya sih, tetap ditanya. Ya, Bapak bahagia nggak? Bahagia dicatat. Tapi nanya itu cuma formalitas, nggak ada gunanya buat dia. Terus cara taunya gimana orang itu bahagia atau tidak? Diambil darahnya. Diambil apanya? Waktu orang diambil darahnya nggak bisa bohong. Oh, ini orang ini bahagia. Dicek darahnya isinya apa aja. Orang yang bahagia, ikuti kata-kata saya. Orang yang bahagia, banyak hormon-hormon bahagianya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau orang yang bahagia, banyak hormon-hormon bahagianya. Saya jelaskan dulu, itu bahasa gampangnya, hormon bahagia. Bahasa medisnya ada 20 jenis hormon yang orang bilang ini orang ini bahagia nih. Ada 20 jenis hormon, yaitu hormon endorfin, enkafalin, dopamin, dan 20 hormon, kurang lebih ada 20 hormon kalau orang ini memang bahagia. Menarik? Menarik ya, jadi banyak hormon-hormon bahagianya. Nah, kalau orang banyak hormon-hormon bahagianya, yang pertama ciri-cirinya Anda bisa langsung bedakan secara kasat mata. Yang pertama Bapak Ibu, wajahnya awet muda. Anda boleh sekarang Bapak Ibu tengok kanan kiri dulu, lihat wajah temannya di kanan kiri Anda, lihat wajahnya awet muda nggak gitu ya. Nah, kalau awet muda, wah ternyata dia berarti banyak hormon bahagianya dalam tubuhnya. Menarik? Nah, itu ciri-ciri pertama. Tapi ada juga faktor turunan, ya. Oke, sudah kelihatan? Oke, ya. Oke. Mana yang awet muda? Ya, jadi dia umurnya tuh udah 40 tapi kelihatannya kayak 30 gitu ya. Kayak 25 dan seterusnya ya. Anda mulai bisa menemukan orang-orang seperti itu. Itu ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua. Ciri-ciri kedua, orang yang banyak hormon-hormon bahagianya, dia lebih sehat. Lebih apa? Sehat. Tidak mudah sakit, seger ya. Kalau ke kantor seger, jarang banget sakit, jarang banget nggak masuk, apalagi nggak masuk gitu ya. Nah, pernah lihat orang-orang seperti ini? Nah, ini berarti hormon-hormon dalam tubuhnya, hormon-hormon bahagianya banyak. Dia menikmati pekerjaan dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, orang yang banyak hormon bahagianya, ini yang penting Bapak Ibu ya. Orang yang banyak hormon bahagianya dalam tubuhnya, umurnya lebih panjang antara 5 sampai 15 tahun. Menarik? Siapa yang mau umurnya lebih panjang? Angkat tangan 2, katakan saya. Siapa yang mau umurnya lebih panjang minimal 5 sampai 15 tahun? Angkat tangan 2, katakan saya. Harus banyak hormon bahagianya. Menarik? Nah, itu yang pelajaran pertama. Berikutnya, Bapak Ibu, ya. Yang kebalikannya, orang yang tidak bahagia berarti banyak hormon stresnya dalam tubuhnya. Bahasa medisnya tuh namanya hormon kortisol. Hormon apa? Waktu orang banyak hormon kortisolnya ini, Bapak Ibu, ciri-ciri pertama Anda boleh tengok kanan kirinya dulu. Wajahnya awet tua. Umurnya masih muda, masih 30 tapi kelihatannya kayak 45. Bapak Ibu, ada caranya loh Bapak Ibu supaya awet muda. Mau tahu? Nanti kita akan bahas. Sip? Saya kemarin ikut seminarnya Anthony Robbins. Saya udah ikut seminar Anthony Robbins 2 kali. Yang pertama tahun 2009, itu di Singapura. Kemarin juga baru bulan Mei. Ini bulan Mei bukan? Oh, ini masih bulan Mei ya. Kemarin awal bulan Mei saya ikut di Singapura lagi, ketemu Anthony Robbins lagi. Nah, Anthony Robbins tuh umurnya sudah hampir 60 tapi jadi pembicara seminar seger banget tuh, semangat sekali. Ya, nggak kayak kelihatan kayak 60, hampir 60 tapi nggak kelihatan kayak 60. Kelihatannya kayak masih 40-an. Itu pun dia tahu bagaimana cara belajar untuk awet muda udah agak telat. Dia baru belajar awet mudanya udah agak tua. Nah, dia punya pembicara satu lagi, salah satu di seminarnya itu dia ada salah satu pembicara namanya Joseph McClendon. Ya. Waktu itu saya 2009 saya ingat banget. Ini orang sudah hampir 60. Sudah hampir 60. Terus dia suruh nebak. Saya belum tahu waktu itu dia umurnya berapa. Saya disuruh nebak Bapak Ibu ya. Coba Anda tebak umur saya berapa? Saya nebak Bapak Ibu, itu kayak 35. 35 Bapak Ibu, menarik? 35 ototnya keker Bapak Ibu sampai sekarang. Kemarin dia keluarkan ototnya masih begini-begini kok. Zut, masih gerak-gerak Bapak Ibu ya. Udah sekarang udah 62 Bapak Ibu. Menarik? Umurnya kayak 35 Bapak Ibu. Gila, ya ternyata ada caranya. Ada apanya? Siapa yang mau Bapak Ibu awet muda? Bapak Ibu angkat tangan, katakan saya. Akan belajar hari ini. Sip? Jadi ciri-ciri yang pertama dulu ya saya bahas. Yang pertama awet tua, kalau yang kortisolnya banyak. Yang kedua Bapak Ibu, gampang sakit-sakitan. Gampang apa? Sakit-sakitan. Ya sering di kantor masuk bawa balsem terus, pakai balsem. Nah, nanti Bapak Ibu hari ini akan belajar. Jadi bukan hanya semangat tapi juga sehat. Amin.
dibiarkan terus banyak kortisolnya, apa yang terjadi? Ciri-ciri ketiga Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Umur Anda lebih pendek antara 5 sampai 15 tahun. Menarik? Jangan sampai, oke? Sip? Nah, sekarang caranya gimana supaya banyak hormon-hormon bahagia dalam tubuh kita? Siapa yang mau tahu angkat tangan, katakan saya. Ya, jadi cara bahagia gimana Bapak Ibu? Kalau saya bahas ini bisa 1 hari sendiri. Saya langsung ringkasannya aja, sip? Nanti kita akan belajar. Yang pertama bersyukur. Yang pertama apa? Waktu kita bersyukur Bapak Ibu, kita bersyukur. Sekali lagi bukan berarti yang bahagia lebih baik loh hidupnya. Belum tentu, betul? Anda mungkin pernah lihat, oh ada orang kok hidupnya susah, nggak punya duit, tapi kok happy-happy aja, betul? Tapi itu jangan ditiru, oke? Ya, kita juga harus sukses juga. Ya, tapi itu kita belajar ambil cara bahagianya gimana, tapi juga kita harus semangat dalam bekerja. Harus apa? Semangat dalam bekerja, amin? Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi yang pertama Bapak Ibu, waktu kita bersyukur. Jadi ciri-cirinya waktu berdoa, ya, kalau biasanya orang berdoa, ya Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, gitu. Doanya minta-minta doa. Kalau ini enggak, beda, ya. Semoga bisa dipraktekkan. Jadi terima kasih Tuhan, ikuti kata-kata saya. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing ya. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apapun yang terjadi. Anda syukuri hari ini. Misalkan hari ini, terima kasih Tuhan saya hari ini bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan hari ini saya bisa sampai kantor, saya bisa sampai rumah, saya bisa bertemu dengan keluarga dan seterusnya. Ikuti kata-kata saya. Bersyukur. Jadi kita tidak punya apa, kita fokus kita punya apa. Nah, baru habis itu minta. Sip? Oke? Nah, waktu orang bersyukur, Bapak Ibu, waktu orang berdoa dan bersyukur, apa yang terjadi? Hormon-hormon bahagia dalam tubuhnya keluar ke seluruh tubuhnya. Mengalir dalam darahnya, mengalir ke seluruh tubuhnya. Menarik? Oke, itu yang pertama, bersyukur. Ikuti kata-kata saya. Bersyukur. Nah, yang kedua. Tangannya begini. Nah, memberi. Nah, waktu orang memberi, Bapak Ibu, waktu orang ngasih, entah itu uang, entah itu makanan, entah itu ilmu, entah itu apa? Waktu kita ngasih, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hormon-hormon bahagianya keluar. Dan selalu orang-orang yang mau ngasih, Bapak Ibu, apalagi di kantor ini pasti ada yang baru, ada yang lama, betul? Ada yang baru masuk kantor, ya junior bisa dikatakan gitu ya. Ada yang sudah agak lama, Tapi kedudukannya sebetulnya kan sama, betul? Ya, ada yang merasa lebih senior, tidak boleh begitu, Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang sudah lama tentu saja kan biasanya lebih ngerti budaya kantor, cara kerja dan semuanya, betul? Nah, apa yang terjadi? Kalau yang lebih lama, saya sebut aja senior gitu ya, bukan saya sebut mawar, oke? Mawar. Oke, saya sebut aja senior, walaupun bukan senioritas. Nah, yang sudah lebih lama, yang sudah senior, apa yang terjadi? Ya, kalau ada orang masuk, ya dikasih ilmu. Dikasih apa? Diajarkan dengan baik, komunikasi dengan baik. Jangan sampai yang senior, ya, nyimpen ilmu, malas ngajarin, dan seterusnya, Bapak Ibu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya, tidak akan berkembang karirnya, kalau saya katakan. Ya, jadi kalau Anda yang lebih lama, berbagilah ilmu dengan teman-teman yang masih baru. Masuk akal? Ini Bapak Ibu, logika saya sederhana aja. Kalau mau ngajarin orang aja nggak mau, gimana karirnya mau bagus? Betul? Ciri-ciri pemimpin, kalau orang mau naik karirnya itu harus punya jiwa kepemimpinan. Ikuti kata saya, harus punya jiwa kepemimpinan. Leadership. Jadi punya leadership, punya jiwa kepemimpinan, dia akan minimal bisa meng-coach, minimal bisa apa? Bisa melatih timnya. Kalau dia punya tim, bisa melatih timnya supaya potensinya mencapai potensi yang maksimal. Jadi orang-orang yang hebat. Kalau ngasih ilmu aja nggak mau, gimana karirnya mau bagus? Betul? Nangkap logikanya? Masuk akal? Angkat tangannya dulu dong. Tempel ke dahinya, ikuti kata-kata saya. Masuk akal. Lagi-lagi angkat tangannya, tempel ke dahinya, yang agak keras sedikit, ikuti kata-kata saya. Masuk akal. Sip? Oke, lanjut. Itu logika paling sederhana. Jadi Bapak Ibu jangan takut memberi uang pada orang yang tidak mampu. Kita memberi makanan pada yang nggak bisa makan, dan memberi ilmu. Memberi apa? Memberi ilmu akan membuat hormon-hormon dalam tubuh kita keluar, Bapak Ibu. Seperti saya nih, waktu saya berbagi seperti ini, Bapak Ibu, saya sharing, memotivasi orang, melatih orang, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Saya merasa jauh lebih happy. Jadi menikmati pekerjaan kita. Sip? Kita, Bapak Ibu bisa mulai dari di kantor. Oh, ada siapa yang perlu bantuan, yang nggak ngerti, Bapak Ibu ajarkan, Bapak Ibu. Bagi ilmu supaya karir Bapak Ibu bukan buat orang itu juga kok, Bapak Ibu, buat Bapak Ibu sendiri. Selalu orang-orang yang membantu orang lain lebih sukses hidupnya biasanya akan lebih sukses. Masuk akal? Masuk akal? Angkat tangan sampai gedenya, ikuti kata saya. Masuk akal. Lanjut. Itu cara kedua. Ya, cara ketiga senyum. Ayo senyum. Tik. Waktu kita senyum begini, tik. Hormon-hormon bahagianya juga keluar dari dalam tubuh kita.
hormon-hormon tadi, 20 hormon tadi, endorfin dan sebagainya keluar dari dalam tubuh kita, membuat tubuh kita jauh lebih sehat. Menarik? Ada penelitian, Bapak Ibu, ini kisah nyata. Kalau di rumah sakit jiwa, ini di rumah sakit jiwa Bapak Ibu penelitiannya. Biasanya kalau di rumah sakit jiwa, ada penderita namanya manik depresi. Penderita namanya apa? Manik depresi. Penderita manik depresi, Bapak Ibu, dia kalau lagi kambuh, penderita manik depresi itu orang yang trauma, mungkin pernah diperkosa atau pernah mengalami masalah yang berat, akhirnya stres. Nah, dia orangnya mungkin kalem-kalem aja, manik depresi ini penderita penyakit jiwa ini, dia orangnya kalem-kalem aja. Tapi kalau lagi kambuh, Bapak Ibu, dari kalem-kalem bisa tiba-tiba teriak-teriak sendiri. Kaget, bagus. Tolong dibawa ke rumah sakit jiwa. Bercanda. Lanjut. Nah, biasanya kalau ada orang sakit jiwa seperti ini apa yang dilakukan? Ya, disuntik, betul? Kasih obat penenang disuntik. Atau diikat pakai baju itu, baju apa? Yang pesulap-pesulap tuh suka eskapologis tuh ya. Diikat di belakang gitu ya. Itu rumah sakit jiwa pada umumnya. Nah, ada rumah sakit jiwa di California, ya, dia tidak pakai obat-obatan sama sekali, tidak pakai diikat-ikat. Sama penderitanya manik depresi juga. Jadi setiap pagi yang sakit jiwa semuanya dibawa ke pantai yang ada sunrise-nya. Suruh liatin sunrise, liatin matahari sambil tersenyum. Tik. 15 menit aja. Ya. Hormon-hormon endorfinnya semua keluar dari dalam tubuhnya, Bapak Ibu, hormon-hormon bahagianya. Terus sore dibawa ke pantai lagi yang ada sunset-nya, Bapak Ibu. Suruh lihat sunset, Bapak Ibu, suruh senyum juga. Ting. Nah, selama 15 menit, Bapak Ibu. Itu setiap hari, Bapak Ibu, selama 2 minggu semuanya sembuh tanpa obat. Menarik? Mau coba? Atau siapa tahu butuh, Bapak Ibu ya. Ada yang gila dikit. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senyum, nanti hormon-hormon bahagianya keluar sedikit, Bapak Ibu, waktu senyum. Keluar, tapi sedikit. Nah, waktu Bapak Ibu tertawa, hahaha, itu hormon keluar jauh lebih banyak, Bapak Ibu. Kenapa acara komedi di TV laris, betul? Kenapa MC yang lucu laris, betul? Kenapa motivator yang lucu, apalagi yang lagi lucu-lucunya, kayak saya gitu, laris, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kalau orang lucu, Bapak Ibu, tertawa, apa yang terjadi, hormon-hormon dalam tubuhnya keluar jauh lebih banyak dibanding hanya tersenyum. Boleh Bapak Ibu kita tertawa lepas, boleh? Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu tertawa lepas demi kesehatan Bapak Ibu. 1, 2, 3, mulai. Hahaha. Lebih keras lagi. Hahaha. Yang paling keras. Hahaha. Jadi nanti ngalir saja, oke? Sip? Kalau ada yang lagi lucu-lucu jangan ditahan, oke? Tadi waktu saya keluarkan gambar-gambar ini, ada yang tertawa lepas, hahaha, tapi ada yang ditahan, Bapak Ibu. Ya, takutnya keluar dari belakang. Bahaya nanti basah-basah loh, gitu. Basah-basah bau lagi. Oke, semoga Bapak Ibu, ya Bapak Ibu jadi orang-orang yang bahagia. Amin. Amin, Bapak Ibu. Oke, nah sekarang senyum dulu. Sekarang dipamerkan ke kanan kirinya. Silakan mulai. Nah, senyum. Ayo, banyak senyum juga bikin bahagia. Sudah? Oke, Bapak Ibu lanjut. Oke, lagi lanjut. Oke, boleh saya minta Bapak Ibu untuk berdiri, silakan. Sebentar, Bapak Ibu, ada yang salah dengan cara berdirinya. Ya, boleh duduk lagi. Kita belajar cara berdiri yang baru, boleh? Oke, kita belajar cara berdiri yang baru. Berarti saya butuh kursi ini ya. Fitness pagi-pagi. Oke. Nah, sebelum saya bahas cara berdirinya, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu, mana orang yang lebih sukses? Orang yang loyo atau yang semangat? Nah, Bapak Ibu kalau berteman, Bapak Ibu Anda lebih suka bergaul, berteman dengan orang-orang yang seperti apa? Orang yang loyo atau yang semangat? Nah, Bapak Ibu, Anda kalau punya atasan, Bapak Ibu, Anda lebih suka atasan yang seperti apa? Yang loyo atau yang semangat? Anda kalau punya tim, Bapak Ibu, tim satu kantor, Bapak Ibu, Anda lebih suka yang loyo atau yang semangat? Yang wanita boleh angkat tangan, wanita, ibu-ibu, mbak boleh angkat tangan. Wanita, ibu-ibu, mbak, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, betul? Nah, ada yang bingung, sudah menikah atau belum, betul? Enggak bercanda. Oke, yang sudah menikah atau yang belum menikah? Ya, kalau yang belum menikah, lagi cari jodoh. Atau yang sudah menikah, berarti saya waktu yang sudah menikah, dulu waktu cari jodoh, gitu ya. Yang wanita Anda kalau cari jodoh, entah dulu entah sekarang, kira-kira cari yang seperti apa? Yang loyo atau yang semangat? Oke, lanjut. Benar. Yang loyo atau yang semangat? Semangatnya siang doang atau siang dan malam? Siang dan malam.
Nah, dari survei barusan, sederhana sekali. Berarti orang-orang yang semangat, yang pertama lebih sukses, betul? Yang kedua lebih disukai, betul? Yang ketiga lebih mudah cari jodoh, betul? Tapi jangan lupa semangatnya harus yang bagus. Tepuk tangan dulu buat Anda semua. Oke. Lanjut. Nah, ada sebuah seminarnya yang tadi, Anthony Robbins, dia bikin seminar di Amerika. Judulnya Leadership Academy. Judulnya apa? Satu orang bayarnya 7.500 US dollar selama 5 hari seminarnya. Belum termasuk tiket pesawat, belum termasuk hotel, hanya untuk ikut seminar seperti ini. Bapak Ibu duduk seperti ini, satu orang bayar 7.500 US dollar. Menarik? Sekali lagi judulnya Leadership Academy. Bagaimana jadi pemimpin yang hebat? Pelatihannya selama 5 hari. Nah, di hari terakhir, pelatihannya sangat-sangat bagus, seru seperti ini, nanti kita akan heboh-heboh. Nah, di hari terakhir Bapak Ibu pelatihnya keluar ngomong seperti ini. Pelatihan selama 5 hari ini boleh Anda lupakan. Tapi jangan lupakan satu hal yang paling penting dari pelatihan selama 5 hari ini. Ingat-ingat satu hal ini. Ketika Anda duduk, Anda berdiri, katakan sesuatu hal yang membuat Anda semangat. Yuk kita ulangi sama-sama. Ketika saya duduk, saya berdiri, katakan sesuatu hal yang membuat saya semangat. Saya contohkan sekali. Boleh? Mau tahu? Tapi perhatian baik-baik loh. Ini nilainya 7.500 US dollar ya. Kalau dirupiahkan sekitar 80 juta ke atas ya. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa dipraktekkan. Setelah ini panitia tolong ditagih satu orang 80 juta. Bercanda Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda duduk, Anda berdiri, katakan sesuatu hal yang membuat Anda semangat seperti ini Bapak Ibu. Duduk, berdiri, katakan yes, bangkit dan maju. Katakan apa? Yes dulu, sama-sama. Yes. Bangkit dan maju. Nah, Bapak Ibu Anda berdiri, yes, bangkit dan maju. Kalau saya diundang perusahaan untuk ngajar semuanya sales, Bapak Ibu saya ganti bangkit dan melampaui target. Bangkit dan apa? Dia punya target sekian, melampaui target. Anda boleh praktek juga ya. Yang siapa yang di sini yang orang marketing atau sales? Oke ya, oh banyak juga ya. Oke. Anda boleh praktekkan bangkit dan melampaui. Catat baik-baik. Tapi hari ini supaya semuanya seragam, Bapak Ibu, supaya semuanya seragam, kita sama-sama bangkit dan maju. Siap? Siap. Bangkit dan terus maju. Sip? Nanti setelah training di rumah lagi di kantor, besok pasukan sales bangkit dan melampaui. Bangkit. Anda boleh ganti kata-katanya bangkit dan semangat, bangkit dan sukses, bangkit dan bahagia, dan terserah Bapak Ibu. Tapi intinya setiap kita berdiri setiap hari Bapak Ibu katakan bangkit dan maju. Jangan lupa yes. Siap? Ya Bapak Ibu, kita lakukan sama-sama Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga kita berdiri, yes, bangkit dan maju. 1, 2, 3, berdiri. Yes, bangkit dan maju. Tepuk tangan dulu buat Anda semua, luar biasa. Silakan duduk. Lanjut. Wah, semangat sekali Bapak Ibu ya. Saya sangat-sangat salut dengan Anda semua. Berarti Anda memang orang-orang yang semangat, betul? Betul. Nah, ketika saya sudah diundang ratusan perusahaan Bapak Ibu untuk mengisi seminar seperti ini, tadi Bapak Ibu sudah lihat beberapa perusahaan yang undang saya, sudah ratusan Bapak Ibu. Yang tadi disebut baru sebagian kecil. Beberapa undang saya sampai lebih dari 20 kali Bapak Ibu. Satu perusahaan, Aqua Danone, Anda tahu Aqua Danone? Maison undang saya Bapak Ibu tahun ini sudah 5 kali. Saya keliling Indonesia, training semua sales mereka Bapak Ibu. Maison, Fit dan seterusnya ya, sales mereka. Oke? Nah intinya Bapak Ibu, ketika saya diundang di berbagai perusahaan, ketika saya minta berdiri seperti tadi, berdiri, yes! Bangkit dan maju. Itu paling-paling yang terlibat rata-rata 80% lah. Tapi saya lihat di Laris Chandra hari ini sudah 97% Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat Laris Chandra ya. Memang semangat Anda di atas rata-rata, betul? Sip? Tapi percaya nggak Bapak Ibu? Waktu yang 97% berdiri dengan penuh semangat, berdiri. Yes! Bangkit dan semangat, bangkit dan maju. Ada Bapak Ibu 3% Bapak Ibu yang kaget doang. Berdiri. Kira-kira semangat atau loyo? Nasibnya baik atau buruk? Ada yang ngomong bukan saya ya. Survei langsung gitu ya. Itu masih mending Bapak Ibu. Ada yang begini ya, yang lain berdiri dengan penuh semangat. Yes, bangkit dan maju. Ada yang begini Bapak Ibu. Sambil nunjuk-nunjuk sana. Dia ngomong begini, kayak orang gila aja tuh. Bapak Ibu, gila itu kan kesepakatan, betul? Kalau di ruangan ini semuanya pakai baju, ada satu orang nggak pakai baju, nggak pakai celana, berarti dia orang? Zaman dulu nggak pakai baju, baik-baik saja. Benar Bapak Ibu. Saya kemarin ke Bali minggu lalu.
saya ke Pantai Sanur Bapak Ibu. Ya. Saya dari Ubud, saya ke Pantai Sanur, saya udah bingung nih, udah sore mau kemana, Pantai Sanur lah, sekenanya. Begitu sampai sana Bapak Ibu, ada ibu-ibu sudah cukup umur, sudah tua Bapak Ibu, ya, nggak pakai BH Bapak Ibu. Itu di sana kesepakatannya mungkin begitu, saya nggak tahu. Kalau bagi mereka nggak apa-apa, bagi kita kan gila tuh orang, betul? Jadi gila itu kesepakatan, gila itu apa? Kesepakatan. Saya baru minggu lalu Bapak Ibu nggak merasa, anak-anaknya juga, bukan, cucu-cucunya juga Bapak Ibu. Ini sepakat semua berarti seperti ini di rumah gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Tapi kalau bagi saya jelas ini gila banget, saya nggak akan lakukan itu yang pasti. Tapi saya menghormati dia, itu kesepakatan Bapak Ibu. Tapi pasti di sini Bapak Ibu, saya yakin di sini pasti beda. Di sini adalah orang-orang yang semangat, betul? Di sini semuanya Bapak Ibu budayanya budaya semangat, betul? Kalau semua orang di sini semangat Bapak Ibu, ada satu orang yang tidak semangat, berarti dia orang? Angkat tangan kanannya dulu Bapak Ibu. Tepuk bahu teman sebelah kanannya, ikuti kata-kata saya. Pak, Bu. Dalam training ini, ikut dengan penuh semangat ya. Kalau tidak semangat, maka kamu gila. Angkat tangan kirinya, balas 2 kali. Keras ikuti kata-kata saya. Ya. Kamu juga ya. Ikut training ini dengan penuh semangat ya. Kalau tidak semangat, saya bawa kamu ke Grogol, rumah sakit jiwa. Oke, berarti Bapak Ibu di ruangan ini sudah tidak ada orang gilanya, setuju? Dalam hitungan ketiga Bapak Ibu kita akan melakukan lagi. Saya minta semuanya Bapak Ibu terlibat Bapak Ibu, berdiri. Yes, bangkit dan maju. Siap? Semuanya saya minta terlibat Bapak Ibu, termasuk Anda lagi di toilet Bapak Ibu. Anda juga boleh ikut terlibat. Berdiri. Yes. Belum selesai. Yes. Belum. Tadi kan saya bilang di toilet Bapak Ibu ya. Lagi di toilet, lagi duduk berdiri. Yes. Belum gitu. Oke, sekarang saya minta 100% semuanya terlibat. Setuju? Lari Chandra, are you ready? Kalau saya tanya are you ready, ada jawab dengan penuh semangat. Ready. Are you ready? Are you ready? Yang ketiga kita berdiri. 1, 2, 3 berdiri. Yes. Bangkit dan maju. Tetap berdiri Bapak Ibu, tetap berdiri. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, saya mau bahas ini Bapak Ibu. Sambil berdiri sebentar, saya mau bahas mengubah gerakan. Mengubah apa? Anda kalau ikut seminar saya Bapak Ibu, seminar saya pasti banyak gerak, pasti heboh, pasti seru Bapak Ibu. Selalu saya pengen begitu. Kenapa? Karena ketika gerakan kita berubah, emosi kita berubah. Emosi kita apa? Ini di seminarnya Anthony Robbins, ini salah satu pelajaran paling penting. Dalam bahasa Inggris, our emotion, ikuti kata-kata saya, our emotion is created by our motion, bukan lotion. Oke, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya apa? Emosi kita tergantung dari gerakan kita. Tergantung dari apa? Kalau gerakan kita loyo, emosi kita akan loyo. Tapi kalau kita lagi loyo, gerakan kita rubah seketika, emosi kita pun seketika berubah. Ya, Bapak Ibu seperti tadi duduk berdiri, yes, bangkit dan maju itu seketika emosinya berubah. Kenapa saya minta Bapak Ibu seperti itu? Ya, itu ada pelajaran penting, dan kalau Bapak Ibu praktekkan sepanjang hidup Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Hidup Bapak Ibu akan jadi pribadi yang lebih sukses dan semangat. Amin. Sukses, semangat dan bahagia. Amin. Nah, Bapak Ibu, jadi ini. Nah, ternyata ini gerakan ini berasalnya salah satunya dari orang karate. Bapak Ibu pernah lihat orang karate? Mau mecahin balok Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang karate mau mecahin balok, cek. Nah, bagusan yang ini apa yang sebelumnya? Yang ini, yakin ini bagus? Keren. Ya, kita tes saja ya. Ini kan mau gerakan karate ya harus tanpa tangan ya. Pakai tangan, pakai 2 tangan. Tanpa tangan. Jadi begini Bapak, kalau orang lagi karate, ini namanya gerakan power move. Apa namanya? Kalau orang karate mau mecahin balok Bapak Ibu, dia tarik nafas dulu. Terus keluarkan suaranya Bapak Ibu, agak jauh. Ha, ceder. Pecah, betul? Kalau nggak batunya tangannya. Cuma 2 pilihannya. Tapi sebelum dia mukul, biasanya dia akan lakukan gerakan tertentu, tarik nafas dan seterusnya, pukul, teriak dan sebagainya Bapak Ibu. Itu namanya power move. Namanya apa? Power move. Nah, kita nanti akan punya power move Bapak Ibu. Ikuti kata-kata saya. Kalau saya katakan pakai bahasa Inggris sedikit ya. Saya katakan make a move. Sama-sama katakan make a move. Make a move. Nanti saya akan katakan make a move Bapak Ibu seperti ini. Yes. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Make a move. Yes. Make a move. Yes. Make a move. Yes. Nah, jadi gerakan-gerakan seperti itu. Kalau saya tanya apa kabar, genggam tangannya, tunjukkan ke udara, katakan semangat. Apa kabar? Semangat. Apa kabar? Semangat. Nah, gini Bapak Ibu.
di dalam Power Move ini ada caranya. Ada apanya? Kalau Anda miss satu cara, Bapak Ibu tidak akan maksimal. Jadi gini, yang pertama Anda rubah gerakan tubuhnya. Rubah apanya? Jadi gerakan tubuhnya berubah, Bapak Ibu. Make a move, Bapak Ibu. Gerakan tubuhnya berubah. Tapi jangan cuma gerakan tubuh doang. Itu tidak cukup. Bapak Ibu harus rubah juga yang namanya ekspresi muka. Apanya Bapak Ibu? Ekspresi muka. Apanya? Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Semangat. Apa kabar? Semangat. Kalau saya tanya, apa kabar? Semangat. Mukanya kusam Bapak Ibu. Gak maksimal, betul? Tubuhnya gerakannya berubah, mukanya nggak berubah, sama aja Bapak Ibu ya. Tidak maksimal. Ikuti kata-kata saya, tidak maksimal. Tidak maksimal. Sekarang Bapak Ibu ngomong ke kanan kirinya, ikuti kata-kata saya. Mana ekspresinya? Mana ekspresinya? Ayo Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, apa kabar? Bapak Ibu genggam tangannya, mukanya Bapak Ibu. Ini pelajaran kedua. Wajahnya harus ceria. Harus apa? Ceria. Ceria sumringah Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Apa kabar? Wajahnya. Apa kabar? Sekarang Bapak Ibu berpasang-pasangan 2-2 atau 3-3 lah ya. Lihat, saya tanya apa kabar, Anda ngomongnya ke temannya. Oke? Semangatnya ke temannya. 1, 2, 3. Apa kabar? Lihat wajahnya. Ayo 1, 2, 3. Apa kabar? Siapa yang kecipratan kuah-kuah sedikit? Wow, jeroan. Banjir gitu ya. Oke. Yang kedua ekspresi muka. Yang kedua apa? Nah, yang ketiga Bapak Ibu, nafas. Yang ketiga apa? Nafas penting Bapak Ibu. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Jangan lewat belakang ya. Ini ruangan ber-AC. Oke. Jadi tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut seperti itu. Ketika nafasnya berubah sama Bapak Ibu. Orang nafas itu penting sekali, menentukan emosi, betul? Ada yang orang habis tabrakan atau lagi apa namanya lagi tegang gitu ya. Ayo nafas atau lagi emosi, betul? Nafas dulu. Kenapa Bapak Ibu? Orang kalau stres nafasnya pendek-pendek. Tapi kalau dia tarik nafas panjang, oksigen masuk dalam tubuh, pikirannya lebih jernih, emosinya lebih baik. Masuk akal? Tangannya sampai ke dahinya, ikuti kata-kata saya. Masuk akal. Tiga nafas Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, yang keempat postur. Yang keempat apa? Postur. Ayo sekarang pegang sininya. Atasnya lo ya, atas. Pegang punya temannya lagi. Baju gitu. Oke. Postur tuh di sini beda sekali. Berdirinya tegak. Atau nanti kalau duduk juga posisinya tegap seperti ini. Nah, Anda kalau posturnya Bapak Ibu supaya lebih percaya diri, posturnya tegak sampai agak ke belakang sedikit. 1, 2, 3. Ayo coba praktek. Nah. Oke. Nah Bapak Ibu kalau begini, Bapak Ibu lagi tegak begini, Bapak Ibu turun sedikit, beda banget, betul? Coba tegak. Turun sedikit. Beda? Namanya postur. Namanya apa? Postur itu di bagian sini Bapak Ibu. Jadi kalau ibaratnya pemain sepak bola, Bapak Ibu Cristiano Ronaldo tahu ya? Kalau mau tendangan bebas Bapak Ibu, wah. Nah itu bagus banget tuh, itu berdiri yang percaya diri. Ini dia jadi percaya diri sekali. Sip? Menentukan hasil Bapak Ibu. Kalau Anda percaya diri, pasti Anda akan kerja lebih baik, produktivitasnya akan lebih baik. Itu yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo Bapak Ibu ya. Lanjut. Postur yang terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau disingkat ya 1, 2, 3 ikuti kata-kata saya. Gen. P. S. Gen. Ayo gen. Pribadi sukses. Supaya ingat ya. S-nya adalah suara. S-nya adalah apa? Suara. Katanya apa kabar? Semangat. Gak semangat betul? Ya, jawabnya juga suaranya juga harus semangat seketika emosi kita juga berubah dari suaranya. Dari apanya? Suara. Apa kabar? Semangat. Apa kabar? Semangat. Mana suaranya? Apa kabar? Nah, tepuk tangan dulu buat Anda semua ya. Oke, jadi pastikan kalau kita lakukan satu gerakan, berubah gerakan, pastikan semua ini gerakan tubuh, ekspresi muka, nafas, postur dan suara. Ya, 2 hal yang perlu diingat deh, 2 poin yang perlu diingat, ekspresi muka dan suara itu paling penting. Sip? Oke, lanjut ya. Nah, itu gerakan kedua Bapak Ibu. Nah, sekarang gerakan berikutnya. Ayo Bapak Ibu, namanya sniper. Namanya apa? Sniper. Tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Nah, ini namanya sniper. Namanya apa? Sniper. Tangan kirinya seperti ini Bapak Ibu. Tangan kanannya seperti ini. Tangan kiri Anda bayangkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang apa? Positif Bapak Ibu ya. Anda kerja dengan penuh semangat. Kerja dengan penuh apa? Anda sukses Bapak Ibu, karirnya maju. Amin. Ya, tangan kiri seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau bayangkan hal yang positif, tangannya agak naik sedikit doang. Kalau begini bukan bayangkan hal yang positif nih. Bayangkan Julia Perez.
agak tinggi sedikit. Kenapa? Ada Julia Perez di sini. Oke, lanjut. Nah, tangan kiri seperti ini, tangan kanan di belakang. Bapak Ibu, tangan kanan apa? Bayangkan apapun yang menghambat Anda. Situasinya lagi sulit dan sebagainya. Yang menghambat kita dihancurkan. Dia apa kan? Hancurkan. Nah, tangan kiri nanti ketemu tangan kanan, Bapak Ibu sambil suaranya seperti ini. Ikuti suara saya seperti ini. Suaranya Bapak Ibu. Ya 1 2 3. Nah, tangan kiri ketemu tangan kanan seperti ini. Yes. Nah, sekali lagi 1 2 3. 1 2 3. Nanti yesnya bareng-bareng saya, oke? Jangan yesnya sendiri. Nanti di sana, oh yes, oh no, kacau trainingnya, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi 1 2 3. Yes, namanya sniper. Namanya apa? Ini gerakan ini persis di seminarnya Anthony Robin ada, Bapak Ibu. Saya sharing ke Anda. Sip? Nah, satu lagi gerakan pamungkas. Namanya lompat semangat. Namanya apa? Lompat semangat, Bapak Ibu. Jadi dari namanya sudah kelihatan gerakannya lompat-lompat seperti ini. Ya, jadi awas ada lampu ya, hati-hati ya. Jangan naik kursi ya. Jadi lompat-lompat Bapak Ibu sambil teriak seperti ini. Go, go, go. Sambil teriak apa? Go. Lihat di atas ada lampu atau tidak? Nanti kejedot repot ya. Oke. Jadi go, Bapak Ibu seperti itu. Nah, kalau lompat seperti ini ada skalanya, Bapak Ibu. Skala 1 sampai 10. Kalau saya bilang skala 5, Anda lompat dengan penuh semangat. Go. Tapi kalau saya bilang skala 1, Anda cukup begini. Oke, saya minta semuanya terlibat. Setuju? Kecuali yang hamil. Ada yang hamil? Ada yang hamil tidak terasa? Oke, jadi yang hamil jangan ikut lompat, tangannya aja, oke? Lanjut. Nah, dari semua gerakan tadi, ini gerakan tercepat mengubah takut jadi berani. Ikuti kata saya, takut jadi berani, loyo jadi semangat. Ini gerakan tercepat, semuanya bagus, tapi ini gerakan saya paling suka. Gerakan ini gerakan tercepat mengubah emosi kita. Itu yang pertama, secara emosi jadi bermanfaat sekali, mengubah loyo jadi semangat, takut jadi berani, dan seterusnya, Bapak Ibu. Sangat bermanfaat untuk kita, emosi kita, Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, secara kesehatan. Secara apa? Hari ini Bapak Ibu kita hidup di zaman yang banyak polusinya, betul? Ada polusi udara, ada polusi suara, ada polusi makanan, betul? Makanan, Bapak Ibu. Ya, itu kabar buruknya. Polusi makanan. Anda hari ini kalau ke hypermarket, Bapak Ibu, masuk ke hypermarket, Anda beli sayur. Ya, Anda pernah beli sayur di hypermarket? Boleh angkat tangan? Siapa yang pernah? Oke, siapa yang belum pernah beli sayur di hypermarket? Siapa yang jarang makan sayur? Boleh angkat tangan. Yang belanja istrinya mungkin. Gini Bapak Ibu, kalau Anda belanja sayur ke hypermarket, Anda belanja sayurnya. Sayurnya bolong-bolong atau enggak? Bolong-bolong atau enggak? Biasanya kalau di supermarket tidak bolong-bolong. Kalau ya tidak bolong-bolong artinya apa? Ada pestisidanya. Ulat pun nggak mau makan, betul? Ada pestisidanya Bapak Ibu. Kalau di pasar biasanya bolong-bolong, itu lebih bagus, lebih sehat biasanya. Ya, kalau yang tidak ada bolong-bolongnya berarti ada pestisida. Sekali lagi, pestisida Bapak Ibu Anda makan, jadi kenapa harus cuci, betul ya? Anda makan Bapak Ibu terus-terusan, itu jadi racun dalam tubuh Bapak.